Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima sejumlah permohonan dari saksi dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina. LPSK menyebut masih melakukan pendalaman. Ketua LPSK Ahmadi menyatakan perlu menelaah permohonan perlindungan yang diajukan saksi dalam kasus Vina. Ahmadi juga menyampaikan syarat permohonan perlindungan para saksi dan menjelaskan hak untuk dapat perlindungan. Memandang perlu melakukan penelaahan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita dilihat undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat jatuh terpidana. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Pemberian saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wawan Fahrudin, sebut 10 orang termasuk saksi dan keluarga korban kasus Vina ajukan permohonan perlindungan. LPSK akan melakukan asesmen psikologi untuk menilai kesaksian. Setelah tim khusus itu ditugaskan Pak Ketua, dari mulai pertengahan Mei sampai 10 Juni, minimal hari ini sudah ada 10 saksi maupun keluarga korban tadi Pak sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Setelah resmi melayangkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Rabu siang tadi tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy. Tim kuasa hukum Peggy datang untuk memberikan surat pada Komisi Yudisial untuk meminta KY turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Tim kuasa hukum Peggy mengajukan pra-peradilan setelah menilai Polda Jabar tak punya dasar kuat dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya. Memonitor persidangan terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi suara kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami.